Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya itu jualah kita telah dapat hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian acara muhadharah. Salawat beserta salam tidak lupanya juga kita anjung tinggikan, kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah merubah akhlak manusia dari zaman kebodohan hingga zaman kecerdasan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Wahai para hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat saya atau pidato singkat saya yang berjudul Akhlak Rasulullah kepada istrinya. Siapa yang tidak kenal Rasulullah? Rasulullah memiliki suri tauladan yang baik, dijadikan pedoman hidup dan dijadikan contoh tauladan dari sikap beliau yang terkenal dengan sikap kemuliaan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan mulia bagi umat manusia. Setiap sisi kehidupan beliau menunjukkan kepribadian yang agung. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, yang berarti sungguh Nabi Muhammad telah ada pada diri beliau itu suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang mulia dalam menjalani kehidupan di dunia bagi seluruh umat Islam. Tidak hanya dalam urusan ibadah saja, tapi juga dalam hal muamalah atau berinteraksi sosial, termasuk berhubungan dengan istri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh bagaimana seharusnya menjalani hidup rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan dari menikah atau berumah tangga, yaitunya sakinah, mawaddah, warahmah, itu bisa diraih. Karena bagaimanapun kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan aplikasi atau penerapan dari nilai-nilai Qur'ani. Lantas, bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap dan berhubungan baik dengan istrinya? Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau mengangkat lima macam akhlak Rasulullah terhadap istrinya. Yang pertama itu adalah
menghibur ketika istrinya sedang bersedih. Nabi Muhammad SAW adalah suami yang tahu atau mengerti apa yang harus hendak ia lakukan ketika istrinya sedang bersedih. Beliau selalu senang mendengarkan curhatan hati istrinya, menghibur jika istrinya tersakiti, menghapus air mata istrinya, dan menggantinya dengan senyuman. Nah, terkait dengan contoh yang akhlak yang pertama ini, ada cerita menarik, yaitu di suatu ketika Hafsah binti Umar bin Khattab, seorang istri Nabi Muhammad SAW, melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Safiyah, istri Nabi Muhammad yang lain. Hafsah mengejek Safiyah dengan sebutan, "Hai anak perempuan Yahudi." Memang Safiyah adalah anak perempuan dari Huyai, seorang pimpinan Yahudi terpandang dari Bani Nadir. Kata-kata Hafsah itu membuat Safiyah menangis. Kemudian Safiyah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau Safiyah adalah putri seorang nabi. Pamanmu adalah seorang nabi dan engkau pun berada di bawah naungan nabi. Maka apakah yang ia banggakan atas dirimu? Kata Nabi Muhammad SAW meniperlara hati istrinya yang tersakiti. Safiyah itu berdasarkan buku Rasulullah Teladan saat. Yang kedua adalah romantis. Siapa yang tidak kenal sebuah lagu atau senandung yang berisi atau berbunyi seperti ini? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Nah, dari dua potongan lirik tersebut kita sudah menangkap bagaimana sikap romantis Rasulullah terhadap istri. Nabi menjadi seorang yang tidak menghalangi atau menghalangi istrinya berlaku romantis kepada dirinya. Ataupun sebaliknya, Rasulullah bersikap romantis kepada istrinya. Sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah menggigit daging di bekas gigitan istrinya dan minum juga di bekas minum istrinya itu. Nah, lalu jika malam tiba, Nabi pun juga mengajak Sayyidah Aisyah jalan-jalan sambil berbincang-bincang dan membicarakan hal-hal yang bisa membuat suasana menjadi tentram. Nah, begitulah sikap romantis Nabi yang ditunjukkannya kepada istrinya, yakni Aisyah. Mereka makan, bermain, berjalan, minum, mandi, dan secara bersama-sama. Yang keempat adalah melibatkan istrinya di dalam peristiwa atau kejadian penting. Nabi Muhammad kerap kali curhat atau bercerita kepada istrinya terkait dengan masalah-masalah yang tengah dihadapinya. Nah, dengan bercerita kepada istrinya, Nabi merasa damai dan mendapatkan solusi atau bisa saling bertukar pikiran dengan istrinya. Salah satu istri Nabi Muhammad yang sering menjadi teman curhat adalah Sayyidah Ummu Salamah, yang memang terkenal kecerdasannya, yang dimana terbukti ketika beberapa kali dia memberikan solusi atas masalah yang menimpa Nabi. Yang diantaranya adalah kejadian setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian itu berisi yang dimana di situ merugikan umat Islam. Alasannya kenapa? Karena pada saat itu umat Islam yang saat itu hendak menjalankan ibadah umrah disuruh untuk umrah tahun depan. Setelah menandatangani perjanjian, Nabi Muhammad mengajak kepada para sahabatnya
untuk mencukur rambut mereka masing-masing dalam rangka bertahalul sebelum kembali ke Madinah. Namun para sahabat enggan menuruti ajakan Nabi tersebut. Hal itu membuat Rasulullah kesal. Nabi Muhammad lalu menceritakan kejadian itu kepada Sayyidah Ummu Salamah yang saat itu ikut dalam rombongan. Nah, ketika itu Sayyidah Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, keluarlah sehingga mereka melihatmu. Namun jangan berbicara." Nah, ketika itu Nabi pun keluar. Lalu Sayyidah berkata lagi, "Sembelilah untamu dan panggil tukang cukur untuk memotong rambutmu." Rasulullah mematuhi atau menuruti saran Sayyidah Ummu Salamah. Beliau keluar dan tidak bicara sedikit pun. Kemudian menyembelih untanya dan mencukur rambutnya. Dan benar, setelah Rasulullah melaksanakan usulan tersebut, para sahabat berbondong-bondong mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, yang terakhir adalah Rasulullah tidak pernah memukul atau menyakiti istrinya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah berbicara dengan nada tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar juga berada di kediaman atau di rumah Nabi Muhammad. Abu Bakar melihat Aisyah memperlakukan Nabi Muhammad seperti itu dan dia tidak tega. Bahkan Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk melarang Aisyah dengan cara memukulnya. Namun Nabi Muhammad buru-buru atau cepat-cepat untuk mencegahnya. Nabi Muhammad sungguh tidak ingin istrinya tersakiti, meski oleh orang tuanya sendiri ataupun Nabi sendiri. Sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memukul atau menyakiti istrinya diperkuat dengan pernyataan Aisyah dalam sebuah riwayat. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya sekalipun. Malah beliau menghibur istrinya yang tengah menangis karena suatu hal atau masalah. Baiklah, untuk para hadirin sekalian, dengan ceramah atau pidato singkat saya mengenai akhlak Rasulullah kepada istrinya, sudah sepantasnya atau sepatutnya kita meneladaninya. Sebagai kaum laki-laki, kita sudah seharusnya sayang dan menyayangi istri kita dengan berpedoman kepada bagaimana sikap Nabi terhadap istrinya. Karena kita pasti akan memiliki seorang istri yang nantinya memiliki kelemahan atau memiliki kekurangan yang nantinya pasti akan bertolak belakang dengan pikiran kita. Nah, maka dari itu kita harus bisa saling melengkapi sebagaimana Nabi Muhammad bisa melengkapi istrinya sesuai dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad kepada istrinya. Baiklah, telah sampailah kepada akhir ceramah saya kali ini. Jika saya ada salah kata atau kekhilafan, bisa tolong dimaafkan. Saya tutup ceramah singkat saya kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.